Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Syafina Rifaldini. Saya dari kelas Ilmu Komputer 4 dan saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang satu materi, yaitu materi Bahasa Indonesia yang berjudul Komunikasi Lisan dan Tulisan. Untuk komunikasi lisan, komunikasi lisan terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata atau bahasa. Seperti saya sekarang ini, saya menggunakan komunikasi verbal. Dan untuk komunikasi nonverbal itu biasanya komunikasi yang menggunakan gerakan tubuh, ekspresi wajah, bahasa tubuh juga gitu. Dan biasanya digunakan, mohon maaf, oleh orang yang tunarungu ya. Tunarungu kan tidak bisa mendengar, jadi mereka mempunyai bahasa sendiri gitu, yaitu bahasa isyarat gitu. Nah, biasanya mereka menggunakan bahasa ini sama seperti kita untuk mengekspresikan, untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka rasakan gitu. Nah, gimana sih penggunaannya gitu? Nah, sebenarnya untuk bahasa isyarat ini ya tergantung kalian aja kapan kalian ingin menggunakannya gitu. Nah, tapi untuk kita yang mungkin kita orang normal ya, yang bisa berbicara secara verbal, terus kita tiba-tiba punya teman nih gitu kan, orangnya yang bisanya komunikasi berbicara dengan nonverbal gitu kan, ya sebenarnya kalian tidak perlu harus les atau kursus untuk mengerti apa yang dia katakan gitu. Cukup kalian dan dia sama-sama saling mengerti apa yang sebenarnya pengen diungkapkan gitu. Jadi kalau misalnya satu-satu ini sudah saling mengerti satu sama lain, baik pendengar maupun yang berkomunikasi sudah saling memahami, ya itu bisa disebut dengan komunikasi gitu. Jadi tidak perlu memahami sampai les atau kursus atau apa gitu. Tapi bagus juga sih kalau misalnya kita bisa lancar kan berbahasa isyarat. Mantap juga tuh. Nah, terus komunikasi lisan maupun tulisan ini memiliki perannya masing-masing ya. Tentu ada bedanya, ada manfaatnya, dan ada kekurangannya, ada kelebihannya juga gitu. Dan komunikasi adalah perannya itu untuk kita bisa berinteraksi secara langsung. Toh kalau misalnya kita ngomong secara langsung, berkomunikasi secara langsung, itu kan apa yang pengen kita sampaikan itu bisa terrealisasikan dengan baik kan. Maksudnya gak ada salah kata di situ, gak ada miskomunikasi biasanya kita sebut gitu kan, karena kita ngobrol langsung sama dia, kita ngobrol langsung sama orang yang berkaitan gitu. Jadi tidak ada salah paham di situ gitu kan, bisalah diapakan dengan baik, bisa dijelaskan dengan baik gitu. Nah, kalau yang tulisan itu biasanya chattingan ya, chattingan itu kan termasuk ke dalam tulisan ya, dan telepon itu termasuk ke dalam komunikasi lisan. Nah, kalau tulisan itu kan dia bisa menyimpan informasi. Jadi misalnya kita hari ini lagi ngobrolin tentang cowok nih gitu kan, kita ngobrolin tentang cowok, terus tiba-tiba kita ketemu lagi nih sama dia secara in real life, secara dunia nyata gitu kan, terus kayak mikir kemarin kita ngomongin apa ya gitu, oh iya kemarin kita ngomongin apa ya, lupa gitu kan, terus kita tengok lagi tuh chatannya tuh masih tersimpan tuh di situ gitu. Jadi fungsinya adalah untuk menyimpan informasi juga bisa gitu. Terus jarak dan waktu. Jadi penggunaan dari peran dari tulisan ini bisa untuk jarak dan waktu ya, menghemat jarak, menghemat waktu, menghemat energi juga gitu kan. Karena biasanya kita chattingan itu karena emang terkendala sama waktu dan kondisinya gitu. Misalnya harusnya hari ini ketemuan nih, janjian untuk ngobrol gitu kan, tapi nggak bisa, ya udah gitu kan, daripada juga ongkosnya terbuang kan gitu. Terus ya udah mending kita chattingan aja gitu. Udah mendingan kita chattingan aja gitu di sosmed gitu kan, terus kan bisa juga tersampaikan dengan baik juga lah gitu. Nah, tapi di tulisan ini kita juga menggunakan analisis. Apa analisis? Jadi analisis itu maksudnya analisis tata penggunaan bahasa yang baik dan benar ya. Jadi kalau misalnya kita chattingan nih sama orang gitu kan, nggak mungkin kan kita tulis tapi kita nggak tahu nih sebenarnya penggunaan bahasanya tuh gimana gitu. Jadi jangan ngebuat suatu tulisan itu menjadi ambigu terkesannya gitu. Jadi harus sesuai dengan yang tata bahasa yang baik lah, tata letak yang baik juga gitu. Jadi orang yang berkomunikasi sama kita secara tulisan pun mengerti gitu apa sebenarnya yang pengen kita sampaikan gitu. Jadi kita kalau menggunakan
tulisan ini cenderung ya harus memahami lah ya tata bahasa Indonesia yang baik dan benar juga gitu. Dan di dalam tulisan ini kan bisa berupa naskah, gambar, foto maupun video ya. Jadi apapun bebas bisa gitu. Nah, oke guys, ini mungkin segitu aja yang ingin saya sampaikan pada materi bahasa Indonesia kali ini, yaitu tentang komunikasi lisan dan tulisan. Dan untuk kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua dan mudah dimengerti juga untuk kalian semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.